kedua itu, Pak Rudi juga pakai soal yang kayak gini buat, yang di ini, yang di lampu. Oke, yang pertama itu, ini langsung aja ya. Diberikan fungsi, fx sama dengan 2x min 5 per 3x plus 1. Kemudian disuruh menentukan domain dan range fungsi f. Teman-teman udah bisa mencari domain dan range nggak? Kalau mencari domain itu kira-kira gimana? Ada yang tahu nggak? Nilai X ya, Pak. Gimana? Domain tahu nggak domain? Daerah asal. Nah, cara nyarinya gimana? Kalau, gini ya, kalau mau nyari domain itu, kalau misalnya fungsinya itu pecahan, ya kalian cari syarat yang tidak, yang membuat fungsi tersebut itu terdefinisi gitu. Nah, kalau misalnya, fungsinya itu kayak fungsi linear, ya domainnya semua bilangan real. Nah, di sini kan kita ada ya, fungsinya itu pecahan. Nah, syarat supaya fungsi ini itu terdefinisi, itu gimana syaratnya? X-nya tidak boleh sama dengan min 3. X-nya tidak boleh sama dengan min 1/3 ya? Oke, berarti penyebutnya tidak boleh sama dengan nol ya, harusnya. Iya, Kak. Nah, berarti domainnya itu dari min tak hingga sampai min 1/3, kemudian min 1/3 sampai tak hingga ya. Nah, bakalan kayak gini. Jadi domainnya itu, syarat yang membuat, fungsi tersebut terdefinisi. Kemudian, kalau mencari range, teman-teman bisa nyari dengan limitnya, limit, menuju tak hingga dari fungsi tersebut. Nah, bisa dilihat, di sini kan limit X menuju tak hingga dari fungsi, itu kita bisa selesaikan dengan L'Hopital. Jadi, atasnya diturunin, bawahnya diturunin, jadi 2/3 gitu kan. Nah, jadi kita dapat range-nya itu min tak hingga sampai 2/3, kemudian 2/3 sampai tak hingga. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham ya? Kemudian yang B, tentukan Kenapa? inverse dari fungsi f. Apakah inverse f adalah fungsi? Jelaskan jawabanmu apabila inverse f adalah fungsi, tentukan domainnya. Oke, teman-teman udah pernah menginverskan suatu fungsi nggak? Bisa ya menginverskan suatu fungsi? Nah, kalau, eee, aku anggap bisa aja ya. Nah, kemudian, yang paling penting gini, sebuah, eee, sebuah fungsi dikatakan sebuah fungsi f dikatakan fungsi itu ketika apa? Ketika memenuhi syarat apa? Syaratnya tahu nggak? Mmm, ini fungsi nih, ditarik garis, cuman ada satu titik. Ini fungsi nggak?
Halo? Halo? Nih, lagi, kalau misalnya ada ini, mmm, nah, mhm, mhm, ini misalnya aku punya fungsi seperti ini X, ini Y misal. Nah, cara membuktikan ini fungsi apa enggak itu gimana? Tarik garis kan ya? Misalnya datar, tarik garis datar. Berarti kan kalau dia itu, punya satu titik, berarti dia fungsi ya kan? Nah, misalnya aku juga punya ini, punya, grafik lagi, misalnya kayak gini, gini deh, nah gini. Cara membuktikan dia fungsi apa enggak gimana? Jadi tarik garis kan, gini kan. Nah, dia berada di 2 titik yang berbeda. Nah, fungsi itu kan, harus memiliki nilai satu ya, satu aja, nggak boleh 2 gitu, nggak boleh iya, nggak boleh 2 titik gitu. Nah, berarti ini kan nggak fungsi. Berarti kan harus memenuhi, eee, sifat bijektif dan onto ya. Tahu nggak bijektif sama onto? Belum tahu? Nah, kalau bijektif, coba teman-teman browsing ya. Bijektif itu, ini, apa, sebuah fungsi ketika dimasukkan nilai X, itu nilainya nggak ganda itu loh, paham nggak? Jadi misalnya ada fungsi ini ya, ada fungsi ini, f(x) sama dengan 2x min 5 per 3x plus 1. Nah, kalau aku masukkan, fungsi 1 misal, jadi kan 2 min 5 per 3 plus 1 ya, 2 min 5 min 3 per, 4, min 3 per 4. Kan nilainya cuma satu ya, nggak mungkin kan nilainya min 3 per 4 dan 2 misal. Ya kan itu bukan fungsi gitu loh. Fungsi itu kalau dimasukkan nilainya X-nya itu misalnya satu dan bilangan real yang lain, itu hasilnya ya cuma satu gitu. Hasilnya ya itu aja gitu. Itu sederhananya objektif sih. Kalau untuk kita langsung masuk aja ya ke jawabannya ya. Ini. Nah, teman-teman, saya anggap bisa ya untuk, menginverskan suatu fungsi. Jadi inversnya kan ini. Nah, untuk membuktikan inverse fungsi merupakan fungsi dan cara fungsi tersebut bijektif dan onto kan. Nah, bijektif kan yang aku tadi nggak boleh apa, nilainya itu ya kalau kita masukkan X-nya satu ya nilainya ya itu gitu, nggak boleh ganda gitu loh, nggak boleh selingkuh lah. Nah, cara membuktikannya kayak gini. Misalnya kita punya fx1 disama dengan kan fx2, terus berarti kan negatif 5 negatif x1 per 3x1 negatif 2 sama dengan negatif 5 dikurangi x2 per 3x2 negatif 2. Kemudian kita bisa, eee, pindah ruas ya, pindah ruas seperti ini, kemudian menyisakan
2x1 sama dengan 2x2. Nah, pada akhirnya kita akan mendapatkan hasil x1 sama dengan x2. Berarti kan memenuhi ya. Nah, selanjutnya sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham ya? Nah, selanjutnya kan syarat kedua itu kan untuk ya. Nah, untuk itu setiap elemen range memiliki setidaknya satu pasangan input domain. Ada pertanyaan nggak di sini? Kalau nggak ada, ya itu kalian lihat sendiri ya. Sudah ada, kemudian terbukti ya inverse fungsi f adalah fungsi. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada lanjut ya. Oke, yang C. Geser fungsi f sejauh k. Pilih satu nilai k dan pilih satu arah pergeserannya. Nah, ini bebas ya. Kalian mau geser kanan, kiri, atas, bawah. Gitu. Nah, sini kita pilih aja k-nya sama dengan 2 misalnya ya. Dan digeser ke bawah. Nah, nanti fungsinya jadi seperti itu. Kemudian yang D, bentuklah fungsi komposit FOG dan GOF apabila fungsi GX sama dengan akar X plus 1 per X. Nah, teman-teman bisa kan untuk mengkomposisikan satu fungsi, bisa nggak? Ini suaraku kedengeran ya? Kalau nggak kedengeran, wah dari tadi aku, oke. Ya, bisa nggak? Cuman disuruh bentuk ya, gini ya. Misalnya FOG dengan GX-nya akar X plus super X. Tinggal masukkan aja ya kan ke fungsi X. Jadinya seperti ini. Kemudian GOF juga sama, jadinya seperti ini. Gitu. Belum pertanyaan? Yang Belum. C, Kak. Yang C kenapa? Itu maksudnya gimana, Kak? Oh, yang C. Sebentar ya. Kan yang gini. Geser fungsi F sejauh K. Geser. Cuman geser doang. Nggak tahu. Cara menggeser fungsi. Iya, fungsi. Geser doang, teman-teman. Misalnya aku gini ya. Belum tahu cara menggeser fungsi. Jadi tinggal dikurang atau ditambah gitu, Kak? Nah, ya, benar. Kalau geser ke atas gimana? Kalau Ditambah. ditambah ya, dua fungsinya ditambah kan. Iya. Terus kalau ke bawah kurang ya kan. Kalau ke kanan, ayo ke kanan gimana? Hitam. Lebih besar ya Apanya yang lebih besar? fungsi dari fungsinya? Nggak tahu, Gimana Kak, gini? kalau ke kanan. Ini loh teman-teman, kalian nggak pernah ini tahu gini. Misal, aduh, ini masternya agak susah ya. Bentar, bentar. Aku mau nyari mas dulu. Mana nih? Masih bilang
Poin. Loh, ah, nggak bisa juga. Pakai iya dulu. Oke, hilang. Udah sudah. Nah, kalian tahu gini nggak? Kan kalau ke atas, jadi kan fungsinya, misal kita nggak tulis fungsi F ya, langsung F gitu aja. F-nya kan ditambah, ya kan? Misalnya kalau mau ke atas sejauh 2 satuan gitu, atau 1 satuan ya F ditambah 1 ya kan. Nah, kemudian kalau ke bawah, ini kan titiknya misalnya kan di titik 0 kan, harusnya ya, titik 0 kan. Terus kemudian kalau ke bawah, berarti kan dikurang 1. Gitu. Nah, kalau ke samping, samping kanan, itu dikurang. Jadi gini, aduh, nggak tahu nih, nggak apa lah ya. Dikurangnya di mana? Dikurangnya di dalam kurungnya. Nih, X min 1. Nah, gitu. Kan tadi di luarnya ya. Nah, sekarang di dalam kurungnya. Nah, kemudian kalau ke kiri, ditambah X 1. Nah, gini. Pernah dengar nggak yang kayak gini? Kalau teman-teman agak bingung ya, ini ada X-nya. Nah, gitu. Ini sama juga. Gimana? Paham? Paham nggak? Oke. Jadi kalau ke atas itu fungsinya ditambah 1, kalau ke bawah fungsinya dikurang 1. Nah, kalau ke kiri atau ke kanan, di dalam fungsinya, kalau ke kanan ya dikurang 1 dalam fungsinya, kalau ke kiri, di dalamnya ditambah 1. Gitu. Oke, ingat ya. Yang D udah apa? Udah ya. Nah, kemudian yang ini nih. Diberikan fungsi X sama dengan X pangkat 3 min 1 per X min 1 dan dx sama dengan X pangkat 3 min 1 per X pangkat 2 min 1. Fungsi F dan G tak kontinu di X sama dengan 1. Ya, jelas ya, karena penyebutnya X min 1 ya kan. Yang kanan juga, yang dx juga X kuadrat min 1. Kalau disubstitusikan X-nya sama dengan 1, kita menghasilkan 0 ya. Periksalah apakah cepat kontinuan fungsi f dan g di x sama dengan 1 dapat dihapuskan. Jelaskan jawabanmu untuk masing-masing fungsi. Nah, teman-teman, uh, bisa nggak fungsi x dan gx ini dapat kontinu di x sama dengan 1? Bisa nggak? Bisa Nah, gimana caranya? difaktorkan nggak? Gimana? Itu fungsinya diubah dulu biar Oke, bawahnya. dimodif nih. Misalnya fungsi X sama dengan X pangkat 3 min 1 per X min 1. Yang dimodifikasi yang mana? Yang atas. Oke, benar ya. Kata siapa tadi? Siapa tadi? Firman nggak? Oh, Firman. Oke, benar ya kata Firman. Jadi yang dimodifikasi itu biar penyebutnya itu hilang. Oke. Sampai sini masih paham atau masih kurang? Paham, Kak. Oke, ingat ya. Nah,
Nih, dengan menggunakan definisi limit formal, epsilon delta, buktikan bahwa limit X menuju 2, X kuadrat sama dengan 4. Nah, kalian karena ini enggak pembuktian limit, Kak? Diajarin pembuktian limit? Kalau enggak aku skip, kalau enggak diajarin. Diajarin enggak? Pertama dijelasin. Jelasin aja, Kak. Oke. Ya, aku jelasin yang ini. Dulu. Definisi limit formal epsilon delta. Nah, teman-teman, aku izin ngambil dari videonya Bu Mano ya. Jadi di sini itu ada teorema, ada ininya ya, ada iklannya, maaf, kayak endorse, sama banget. Nah ini kan yang teman-teman tahu. Jadi untuk setiap bilangan real epsilon lebih dari 0 terdapat di bilangan real delta epsilon lebih dari 0, sehingga untuk sebarang x elemen ini dengan x tidak sama dengan c, x min c kurang dari delta berlaku, plus x min L kurang dari epsilon. Nah, di sini teman-teman terima aja kalau intinya x min c itu kurang dari delta, berlaku fx min L kurang dari epsilon. Nah, teman-teman terima aja kalau x min c itu kurang dari delta dan fx min L itu kurang dari epsilon. Nah, oke. Teman-teman paham yang itu kan? Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaiannya seperti apa. Nah, gini. Yang pertama, pendahuluannya diberikan sebarang bilangan real epsilon lebih dari 0 jika ini ya, jika fx sama dengan x kuadrat untuk setiap x elemen bilangan real, maka limit x menuju c fx sama dengan c kuadrat. Seperti itu. Itu awalnya. Kemudian kita masuk ke analisis pendahuluan. Kan kita punya limit x menuju 2 dari fungsi x kuadrat sama dengan 4 ya. Nah, artinya kita punya fungsi x kuadrat untuk setiap x elemen R ya. Nah, maka kita bisa bentuk x min L kan sama dengan x kuadrat min 4. Nah, x kuadrat min 4 itu kan sama dengan x plus 2 dan x min 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan batasi x min 2 karena x plus 2 masih bergantung pada x. Nah, kenapa yang dibatasi x min 2 bukan x plus 2? Kalian tadi kan sudah dikasih tahu ya, kalau di teorema itu yang kurang dari delta itu kan x min c, yang dibatasikan x min c ya kan. Berarti yang kita pilih di sini ya x min 2 ya. Mana sih? Yang x min 2 ya, bukan x plus 2. Karena dari teoremanya seperti itu. Nah, kemudian kita batasi misalnya x min 2 itu di antara 0 dan 1. Sebenarnya kalian boleh mengambil angka selain 1. Teman-teman boleh pilih 2, 100, 1000, dan seterusnya bebas. Atau sepertiga bebas. Cuman kan 1 itu lebih ini ya, lebih friendly. Jadi ya kita pilih 1 aja. Nah, dan seterusnya bisa seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini. Nah,
Di sini itu, ini lanjut ya kan. Jadi kan X di antara 1 dan 3. Kemudian maka mutlak X kurang dari 3. Nah, kan kita sudah punya ini ya, sudah punya mutlak X kurang dari 3. Nah, sedangkan di sini X plus 2 itu kan bergantung dengan X ya. Nah, kita bisa bentuk X plus 2 kurang dari sama dengan X plus 2, ya dipecah ya. Kemudian kurang dari sama dengan X-nya kita ganti 3, dan 3 plus 2, ya sama dengan 5. Oleh karena itu, fx min L sama dengan X kuadrat min 4 sama dengan X kuadrat min 2 pangkat 2. Ya, dibentuk X plus 2 X min 2 kurang dari sama dengan X min 2 dikali 5 ya kan. Karena X plus 2 kita dapatkan nilainya 5 ya kan. Jika dan hanya jika X min 2 ini dibatasi 0 dan 1 kita buat tadi 0 dan 1, dan X min 2 ini dibatasi epsilon per 5, 0 dan di antara 0 dan epsilon per 5. Seperti itu. Sampai sini masih ada pertanyaan atau gimana? Kalau epsilon per 5, ini aku kurang lengkap ya nulisnya. Jadi sebenarnya X min 2 dikali 5 itu kurang dari epsilon sebenarnya, kurang dari epsilon. Kurang dari epsilon. Nah, ini sehingga kita bisa masukkan ini ke sini. Aduh, susah banget. Nah, ya teman-teman bisa kira-kira sendiri ya. Nah, gitu. Bisa jadi X min 2 kurang dari epsilon per 5. Nah, sehingga kita bisa dapatkan dua batasan ini. 0 dan 1 dan 0 sampai epsilon per 5. Sehingga kita dapatkan deltanya itu minimum dari 1 sampai epsilon per 5. Minimum ini nilai terkecil dari himpunan ini. Himpunan ini dapat dari mana? Dapat dari sini dan sini. Kan ini kan kurang dari 1. Ini kan juga kurang dari epsilon per 5. Nah, kalau misalnya epsilonnya kita tentukan, epsilon kan di sini ya. Kan epsilon diberikan sebarang bilangan real epsilon lebih dari 0. Artinya epsilonnya itu bilangan positif ya. Nah, kita bisa ambil aja epsilonnya yang paling mudah, misalnya 1 per 5 ya kan. 1 per 5 kan di kirinya 1 ya kan. Nah, karena kurang dari ya kan, panahnya kan ke kiri semua, ke kiri semua. Nah, angka minimum yang kita bisa ambil antaranya ya epsilon per 5 ya kan. Karena kan yang di kiri, yang paling kiri itu kan epsilon per 5, boleh itu kita ambil epsilon per 5. Kalau misalnya kita ambil misalnya ini epsilonnya sama dengan 10, ya kan 10. Tadi kan 2 ini ya kan, berarti epsilon per 5 itu ada di kanannya 1 ya kan. Tapi tetap panahnya kan ke kiri, ya kan. Nah, yang kita ambil minimumnya ya 1 ya kan, gitu. Maka akan diperoleh X min C sama dengan X min 2 kurang dari delta. Kemudian fx min L sama dengan X min 2, X plus 2, kurang dari sama dengan X min 2 dikali 5, kurang dari epsilon per 5 dikali 5 sama dengan epsilon. Nah, ini dapat dari mana? Oke, gini. Ini kan kita X plus 2 itu kan tadi kita dapat dari sini ya. Dapat dari sini. Nah, ini dapat dari mana gitu ya kan? Ya, kita ambil dari sini gitu ya kan.
X min 2 kurang dari epsilon per 5. Kita misalkan sebuah angka. X min 2 ini 5 misalnya. Yang angka lain lah misalnya. Ini 5. 2 misalnya. 2. Ini kita misalkan aja. Kurang dari misalnya 4. Ya. Benar ya? 2 kurang dari 4. Benar nggak? Nah, kalau misalnya kita ubah ke sini, jadi kan ini 2 dikali 5 kurang dari 4. 4 dikali 5 juga ini. Kan sama ya. Makanya ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Seperti itu. Lagi dong. Dapat dari sini. Begitu. Nah, kemudian kan jadinya fx min L itu kurang dari epsilon ya. Ya kan? Fx min L kurang dari epsilon ya. Nah, terbukti bahwa limit X menuju 2, X kuadrat sama dengan 4. Seperti itu. Ya, mana? Gampang ya? Pernah diajarin pembuktian limit nggak? Sama Pak? Pembuktian limit. Sudah pernah. Ya udah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah di sini. Masih ada masalah. Kalau nggak ada pertanyaan, nah aku lanjut ya. Karena kalian kan masuknya masih di ini ya turunan implisit ya, berarti turunan rantai sudah dong, ya kan? Ya nggak? Turunan rantai. Sudah nggak? Belum. Oke. Udah. Kok mulai mulai pusing ya, teman-teman. Jangan dulu ya. Oke, yang di sini. Nomor 4. Diberikan persamaan kurva x kuadrat min xy plus y kuadrat sama dengan 1, tentukan persamaan garis singgung kurva di x sama dengan 1. Nah, ini pakai turunan implisit ya. Gini teman-teman. Ini langsung jawabannya. Bukan. Bukan yang ini. Ya. Salah. Sebentar teman-teman. Belum masukin aku ternyata. Bentar.
suruh menentukan persamaan garis singgung kurva yang terakhir. Ya ini disuruh menentukan nilai turunan pada nilai X yang diberikan. Nah ini kita bisa pakai turunan rantai ya. Turunan rantai itu bisa dipakai di 1 per cos kuadrat Px dan di ini ya, X pangkat min 3 per 4 sin X pangkat 4 per 3. Kemudian kalau sudah berhasil diturunkan, kita bisa masukkan nilainya X sama dengan 1/4 dan kalau di sini X sama dengan pi per 6. Bisa ya teman-teman? Ya udah kita coba yang A ya. Ini aku tadi ngitungnya anu ya agak anu nih, nggak terlalu saya teliti ya. Jadi bisa diteliti teman-teman ya. Kita teliti sama-sama. Ya. A sama dengan Y sama dengan Px ditambah 1 per cos kuadrat Px di X sama dengan 1. Di aksennya itu kan Px plus cos Px pangkat negatif 2. Nah, kemudian kita bisa turunkan masing-masing ya kan. Ini turunannya pi, ini turunannya min 2 cos Px pangkat min 3 dikali min pi sin Px. Kemudian ini bisa pi plus, ini plus ya, 2pi sin Px per cos Px pangkat 3. Kemudian pi plus 2pi sin pi seperempat per cos pi seperempat per 3. Kemudian kita punya nilainya pi plus 2pi. Nah, kalau ini sin pi per 4 itu kan akar 2 per 2 ya. Cos pi per 4 juga sama, akar 2 per 2. Nah, sini. Jadi kita punya pi plus 2pi akar 2 per 2 per setengah akar 2 pangkat 3. Sama dengan nah, campur filter udara. Susu filter udara itu atau mereknya Suzuki. Ini ya jadi gini ya. Pi plus 2pi akar 2 per 2. Ini kan akar 2 per 2 kan kalau dipangkatkan jadi kayak gini ya. Jadi akar 2 kalau dipangkatkan 3, akarnya hilang tinggal iya 2 pangkat 2 ya. Jadi 4 per 8 gitu. Makanya kita bisa balik ini 8 per 4. Ini dikurang ya. Nah, kayak gitu. Ada pertanyaan nggak? Harusnya masih ada akarnya nggak sih, Kak? Kan 3 kali. Iya, benar. Gimana? Yang benar. Aku nggak ngitungnya enggak. Gimana? Jadi 8 per 2 akar 2. Nah, kayak gitu ya garis besarnya. Untung saja ada yang mengoreksi. Kemudian yang B. Yang B. Bentar. Nah, yang B ini teman-teman bisa cari sendiri ya. Sama kayak tadi ya kan. Kalau kayak gini, kalau tadi kan ini contohnya di sini ya. Tadi aturan
rantainya. Kalau di sini langsung aja. Sini. Jadi 4/3 taruh depan, ini dikurang 1, kemudian ininya diturunkan. Gitu. Paham? Ada pertanyaan nggak? Berarti dalam kurungnya itu apa? Turunan UV apa, Kak? Bukan. Dalam kurungnya yang ini dah. Iya. Iya, iya. Nah, UV. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan lagi? Atau gimana? Kalian mau ini ya, ngerjain UTS bahasa Indo ya? Makanya aku jelasinnya agak cepat aja, biar kalian bisa UTS bahasa Indonesia gitu. Kemarin aku diinfoin Nafi. Mohon maaf ya kemarin aku tiba-tiba sakit ya, nggak bisa offline. Gimana, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, atau masih belum ada? Kalau ada pertanyaan nanti, kalau bukan sekarang pertanyaannya, mungkin nanti nanyanya bisa ditanyain di grup ya. Oke? Oke, Kak. Oke. Ya udah. Ya, ini Nafi ini ya kemarin ikut SQ ya, Semarak Qur'ani ya. Juara berapa? Kemarin tak tinggal. Oh, belum beruntung. Ya udah, nanti dicoba lagi ya. Yang juara kemarin. Yang juara kamu ikut apa ya? Tartil apa? Tilawah ya? Tartil. Oh, tilawah. Yang juara siapa? Oh, yang kecil itu ya. Yang apa? Tubuhnya pendek atau oh, cewek. Oh, yang laki nggak ada yang menang. Cewek semua. Semarak Quran ini. Wow. Ya udah, untuk koasnya, kalau nggak ada pertanyaan, aku tutup ya nanti kalau ada pertanyaan mungkin. Maaf ya teman-teman, ada gangguan eksternal. Kayak gini kalau online, diganggu-ganggu. Oke, eh, parah itu loh, ngawur ya. Oke tuh, saya hanya punya beberapa detik untuk penutupan, karena kan di suara-suara gak jelas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya udah itu aja ya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung di-tag di grup. Nanti untuk jawabannya aku kirim secepatnya ya. Oke, jangan lupa latihan. Ya, kelasnya aku tutup. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.